ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji dan syukur senantiasa membasahi lisan-lisan kita menyebutkan sekian banyak karunia, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada diri kita sampai hari ini, sampai detik ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita jalankan segala apa yang beliau perintahkan dan kita tinggalkan segala apa yang beliau larang, dan kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya di dalam kisah Ibrahim alaihi salam bukan hanya sekedar kisah tentang penyembelihan yang bisa kita ambil ibrahnya, yang bisa kita petik pelajarannya, tapi ketahuilah para jamaah sekalian, di dalam Ibrahim alaihissalam ini ada sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, bahkan dari seluruh keluarga Ibrahim alaihissalam. Di saat Ibrahim alaihissalam masih dalam kondisi muda, dalam kondisi remaja, menghadapi pengingkaran dari ayahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, seseorang yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sifat yang mulia dengan kesabaran, dan sesuatu yang buruk tidak dibalas keburukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibrahim alaihissalam menyebutkan sampai 4 kali kepada ayahnya yang sangat dicintainya, berharap keimanan dengan bahasa yang terbaik, ya abati, wahai ayahanda, kenapakah engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat,
dan tidak bisa memberi sedikit pun manfaat kepada dirimu. Wahai ayahanda, aku memiliki pengetahuan yang mungkin belum engkau miliki, maka ikutilah ilmu yang akan aku sampaikan ini. Wahai ayahanda, jangan sekali-kali menyembah syaitan, karena syaitan ini adalah wali, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wali bagi orang-orang yang kufur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci kepada syaitan. Wahai ayahanda, aku sebutkan semua ini karena aku khawatir engkau akan tertimpa azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saat kita merenungi ucapan Ibrahim alaihissalam, betapa indahnya kalimat yang beliau sampaikan di dalam memberikan nasihat. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam ini bertanya terlebih dahulu. Yang kedua, Ibrahim menyampaikan ilmunya. Yang ketiga, baru Ibrahim melarang. Yang keempat, baru Ibrahim menyebutkan rasa empati kenapa beliau lakukan hal demikian. Ma'asyiral muslimin, saat kita dapati ada seseorang yang mencuri, apa yang sering kita lakukan, ma'asyiral muslimin? Kita belum bertanya satu patah kata pun, tapi kita langsung menghakiminya. Tidakkah mau di antara kita saat mendapati ada orang lain, bahkan mungkin itu saudara kita, mencuri, kita tanya dulu, wahai saudara, kenapa engkau mencuri? Kemudian yang kedua, bisa jadi saat dia mencuri, ma'asyiral muslimin, dia dalam keadaan butuh, bukan karena ingin mencuri, maka kita tanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita sampaikan, tahukah engkau wahai saudara, bahwasanya mencuri ini adalah termasuk dosa besar yang akan dituntut oleh orang yang engkau zalimi pada hari kiamat. Barulah yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita katakan kepada dirinya, wahai saudara, janganlah mencuri. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, kita sampaikan kepada saudara kita ini, saya mengatakan demikian karena saya khawatir kau akan tertimpa keburukan. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin, yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam di dalam memberikan nasihat. Kemudian ayah menjawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Apakah engkau benci terhadap sesembahan ini, wahai Ibrahim? Kalau engkau tidak juga berhenti dari nasihat ini, aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan pergilah engkau wahai Ibrahim dari rumah ini dalam waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin, ketika Ibrahim menyebut ayahnya dengan ya abati, dibalas oleh ayahnya dengan panggilan ya Ibrahim, bukan dengan panggilan ya bunayya, wahai ananda. Dan ayahanda Ibrahim alaihissalam ini mengusir Ibrahim alaihissalam. Lalu apa jawaban Nabi yang mulia ini, ma'asyiral muslimin? Qala salamun alaik, keselamatan atas engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan memintakan ampun kepada Rabbku, karena sesungguhnya Rabbku senantiasa berbuat kebaikan, memberikan kebaikan dan mengijabahi doa-doaku. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, ini adalah keteladanan yang pertama dalam diri Ibrahim alaihissalam. Saat Ibrahim alaihissalam tidak mendapati keimanan dari ayahandanya, dia berharap ada anak keturunannya yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sekian tahun lamanya, puluhan tahun, sampai di umur 80 tahun, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah kepada diriku anak-anak yang saleh. Setelah puluhan tahun lamanya, di umur 80 tahun, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak yang sangat-sangat dinanti oleh Ibrahim alaihissalam. Belum lagi, ma'asyiral muslimin, anak ini selesai dari masa penyusuan, kembali Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meninggalkan anak yang masih di dalam masa penyusuan dan istri yang sangat-sangat dicintainya, ditinggalkan di sebuah lembah
yang tidak ada sesuatu pun pada masa itu di lembah ini, ma'asyiral muslimin. Setelah diletakkan anak dan istrinya, Ummu Ismail yang bernama Hajar terus mengikuti Ibrahim alaihissalam dan terus bertanya, ma'asyiral muslimin, aina tadhhabu ya Ibrahim? Hendak kemanakah engkau pergi wahai Ibrahim? Faradda dan firara, dan terus Hajar mengikuti Ibrahim alaihissalam dan terus bertanya, dan sedikit pun ma'asyiral muslimin Ibrahim tidak menoleh kepada istri yang sangat dicintainya ini. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Ibrahim meninggalkan bekal kepada Hajar. Ini hanya jiroban min tamrin wa siqa'an min ma'. Hanya satu wadah tamar, satu wadah kurma, dan satu wadah air saja, ma'asyiral muslimin. Terus Hajar bertanya, aina tadhhab ya Ibrahim? Tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'. Engkau meninggalkan kami di lembah ini wahai Ibrahim. Tidak ada satupun manusia di lembah ini, dan tidak ada apapun di lembah ini wahai Ibrahim alaihissalam. Ibrahim terus berlalu, ma'asyiral muslimin, sampai puncaknya Hajar mengatakan kepada Ibrahim dengan perkataan yang sangat terkenal, ma'asyiral muslimin, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla? Apakah ini engkau tinggalkan kami di lembah ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla? Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata saja, ma'asyiral muslimin, na'am, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar tanpa ragu sedikit pun, ma'asyiral muslimin, mengatakan, idan la yudayyibna. Jikalau ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla, jikalau demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di lembah ini. Summa raja'an. Kemudian tanpa ragu-ragu Hajar kembali dan tidak lagi mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, ini adalah bentuk akhlak yang mulia. Ini adalah bentuk ketawakalan yang sempurna yang ditunjukkan oleh keluarga Ibrahim, yaitu istrinya Hajar. Selama mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, selama mereka di atas jalan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Hajar adalah seorang wanita yang lemah. Hajar hanya berbekal satu keranda tamar dan hanya satu wadah air saja. Tapi Hajar tidak pernah ragu, ma'asyiral muslimin, tentang kehidupan di masa mendatangnya. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Kita adalah laki-laki yang mungkin kekuatan kita melebihi Hajar, yang mungkin bekal yang kita miliki saat ini lebih banyak daripada bekal yang dimiliki oleh Hajar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa ragu kepada Allah Azza wa Jalla saat kita berada di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal, saat kita menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang kepada diri kita. Lalu bagaimana mungkin hati kita bisa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, keteladanan yang sangat luar biasa juga ditunjukkan oleh putranya yang bernama Ismail setelah beranjak dewasa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, setelah beranjak as-sa'ya, sebagian mufassir menyebutkan ketika Ismail sudah beranjak remaja, kemudian Ibrahim mengatakan, sesungguhnya ya bunayya, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Aku menyembelih dirimu. Sekian tahun anak ini ditinggalkan oleh ayahandanya, lalu datang mengatakan aku menyembelih dirimu. Dan ini adalah pujian kepada Ismail alaihissalam. Ditinggalkan jauh oleh orang tuanya, tidak ada dendam sedikit pun di dalam hati Ismail alaihissalam, ma'asyiral muslimin, dengan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajibuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu, insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Ini adalah keluarga Ibrahim alaihissalam. Ibrahim
bukanlah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibrahim bukanlah seorang suami yang menyia-nyiakan keluarganya. Hajar bukanlah seorang istri yang banyak menuntut kepada suaminya. Selama suaminya mentaati perintah Allah Azza wa Jalla, istri Ibrahim alaihissalam tidak pernah ragu. Dan Ismail alaihissalam bukanlah seorang anak yang pendendam kepada orang tuanya, meskipun jauh dari orang tuanya, akan tetapi Ismail alaihissalam tetap taat kepada ayahandanya di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aqina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi